Ya, jumpa kembali di YouTube channel Merapi Mountain. Kali ini kita akan membahas pakaian untuk mendaki gunung. Ya, jadi mulai dari kaki hingga kepala kita bahas. Dan apa aja produk-produk yang Merapi Mountain yang available untuk pakaian mendaki gunung ini. Oke, yang pertama itu kita bahas dari kaki dulu ya. Dari kaki kita bahas. Nah, untuk hiking atau mendaki gunung, ya, kita punya produk kaos kaki hiking socks ini ya. Ini tidak terlalu tinggi ya, maksudnya ya. Ini dan cukup tebal ya, karena kenapa untuk hiking sock atau untuk kaos kaki mendaki ini dibutuhkan kaos kaki yang sedikit lebih tebal, karena sepatu yang biasa dipakai untuk naik gunung, sepatu boots itu terkadang ininya bagian dalamnya ada yang apa, ada yang keras ya kulitnya ya, jadi lebih bisa melindungi kaki ya. Memang pada saat ini ada banyak juga teman-teman terutama yang penggiat ultralight lebih menggunakan sepatu trail running yang digunakan atau sepatu approaching yang digunakan untuk mendaki gunung. Tapi itu nggak apa-apa, karena apa? Karena yang bawaan mereka itu sudah ringan. Ya, jadi kenapa naik gunung itu menggunakan sepatu boots? Ya, semenjak dari sono-sononya itu ya, orang-orang Eropa itu apa segala macam itu mereka selalu menggunakan sepatu boots adalah untuk melindungi engkel kaki. Ya, sepatu boots itu bisa memegang engkel kaki, jadi pada saat kita kesleo jadi tidak sampai membuat cedera engkel kaki. Itulah gunanya digunakan sepatu boots. Nah, kebayangkan kalau misalnya kita membawa ransel yang berat terus kita pakai sepatu yang model sepatu lari ya, pada saat kita kesleo itu akan langsung nggak ada ininya ya, nggak ada perlindungannya ya. Jadi kalau teman-teman mendaki gunung dengan beban yang ransel yang full pack ya, bukan yang ultralight ya. Nah, itu taruhlah yang beratnya misalnya berat ya 15 kilo atau 10 kilo ke atas, itu udah tergolong, kalau menurut saya sih bukan ultralight ya. Itu udah termasuk biasa ya, bukan ultralight ya. Jadi gunakanlah footwear yang benar ya. Nah, saat ini kita mempunyai kaos kaki yang ini yang buat hiking sedikit lebih tebal, sementara yang satunya lagi ada lebih agak tipis ya. Ini juga bisa digunakan untuk sepatu approaching itu tadi ya. Ini yang outdoor sock yang tipenya outdoor short kita bilang. Nah, kita punya satu lagi kaos kaki yang mountain sock. Ini lebih panjang ya. Dan ini bisa dipakai hingga ke atas di bawah lutut. Ini sangat digunakan pada saat kita tidur misalnya ya. Pada saat tidur kita menggunakan ini kaki akan jauh lebih hangat. Pada saat menggunakan sepatu trekking juga ini bisa digunakan ya. Jadi ada beberapa pendaki juga cenderung suka menggunakan kaos kaki yang lebih panjang ya, untuk melindungi kakinya agar jadi lebih hangat. Jadi untuk pakaian mendaki gunung dimulai dari kaki, untuk Merapi Mountain kita punya 3 produk ini ya yang bisa digunakan. Tentunya penggunaannya ini bisa pakai buat sepatu trekking ya, sepatu boots ya, dan ini bisa buat sepatu approaching ya, dan ini juga bisa buat sepatu boots yang lebih keras itu ya, yang lebih seperti yang kan ada sepatu boots trekking mendaki gunung, ada yang lentur, ada yang keras ya. Nah, ini cocok dipakai untuk itu. Selain itu juga cocok dipakai untuk tidur ya. Jadi akan membuat teman-teman lebih hangat tidurnya. Selanjutnya dari kaos kaki itu kita lanjut ke celana ya. Nah, di line produk Merapi Mountain sendiri ada 2 tipe celana yang saat ini ada, yaitu pertama celana untuk jalan ya, untuk mendaki gunung gitu ya, atau trekking atau hiking. Nah, celana ini terbuat dari bahan
yang kita ini kembangkan sendiri ya, kita pesan khusus itu yaitu kita sebut dengan Drytech ya. Celana ini sesuai dengan nama bahannya itu, jenis bahannya itu yaitu Drytech. Ini cepat kering ya. Keringnya bisa memakan waktu sekitar 15-20 menit itu udah bisa kering ya, pada saat kita pakai ya. Jadi pada saat teman-teman mendaki ya, hindari menggunakan celana jeans atau celana katun ya. Karena pada saat basah itu akan lama keringnya dan teman-teman bisa terkena risiko hipotermia ya, karena dingin yang berkepanjangan pada tubuh akan membuat hilang panas tubuh. Nah, untuk celana pendaki ini atau celana hiking atau trekking ini, Rapi Mountain ada punya dua tipe, yaitu tipe Sahara dan tipe granit. Nah, kedua tipe ini terbuat dari bahan tekstil yang kita beri nama dengan Drytech. Ya. Ini celana untuk baik tipe Sahara maupun tipe granit ini convertible. Jadi dia bisa dirubah jadi celana pendek ya. Jadi kalau teman-teman yang pada saat misalnya cuaca panas ya, pengen celana pendek itu bisa dirubah. Dan pada saat cuaca mulai dingin ya, jadi teman-teman bisa memasang kembali kakinya sehingga dalam satu celana ada dua style ya yang teman-teman dapatkan. Yang terpenting itu adalah kita menggunakan pakaian celana yang memang ditujukan untuk mendaki gunung. Nah, celana yang berbahan Drytech ini memang sedikit lebih tipis ya. Dan meskipun di gunung Indonesia tetap bisa hangat dipakai ya. Karena tidak tidak terlalu dingin ekstrim sekali. Tapi ada juga teman-teman yang tidak tahan dingin ya. Nah, kita punya satu lagi celana yang berbahan stretch ya, itu melar ya, kiri kanan ya, ada 4 arah ya ininya, melarnya, dan ini sedikit lebih tebal ya. Ini sangat cocok nih dipakai dalam kondisi cuaca yang dingin ya, lembab atau berangin gitu ya, karena ini lebih tebal, lebih hangat, juga cocok dipakai untuk tidur ya, jadi dia lebih hangat ya. Nah, kalau untuk jalan, kalau saat cuaca hujan ya, teman-teman lebih cocok pakai yang celana yang berbahan Drytech ini karena dia lebih kering, lebih cepat kering. Kalau yang ini juga sebetulnya dia juga bisa cepat kering, tapi tidak secepat bahan yang Drytech ini ya. Karena dia memang lebih soft ya, ada lapisan itu di bagian dalamnya, jadi membuat dia daya keringnya itu lebih lama ya. Nah, untuk celana ini selain tadi saya bilang dipakai untuk trekking atau mendaki di cuaca yang dingin. Nah, untuk teman-teman yang tidur juga dibanding dengan Drytech ya, celana yang berbahan celana seri Ranukumbolo ini jauh lebih hangat. Itu kita tadi sudah membahas bagian kaki ya, kaki ke bawah ya. Jadi oh ya, teman-teman yang suka pakai celana pendek pun kita punya produk celana pendek berbahan Drytech ya, ada ya, itu seri Pangrango ya. Oke, kita lanjut sekarang dari celana kita ke badan ya, baju. Nah, di pendakian gunung di Indonesia ya, karena tidak terlalu dingin, jadi kita biasanya pakai satu lapis saja sudah cukup saat berjalan. Tapi gunakanlah kembali seperti halnya celana. Nah, bahannya itu jangan pakai yang katun ya. Karena apa? Karena itu dia cepat karena apa? Karena dia itu
lama untuk menjadi kering kalau katun, kalau sudah basah. Ya. Sehingga seperti saya bilang tadi, resiko karena hipotermia itu tinggi pada saat kita mengenakan baju katun. Lalu baju apa yang bagus kita kenakan pada saat mendaki gunung? Yaitu adalah berbahan base layer yang berbahan dry tech juga, berbahan cepat kering ya. Kalau Merapi Mountain kita punya kaos base layer yang kita sebut berbahan dry line ini ya. Ini ya cocok karena ini termasuk technical wear karena memang dipakai untuk mendaki, dirancang untuk mendaki, jadi bahannya cepat kering ya. Dan juga masih hangat saat digunakan pada saat kita basah sama keringat tuh masih ini ya, tidak seperti bahan katun ya. Nah, ini jadi teman-teman kalau hiking atau mendaki gunung dengan pakaian katun itu pada saat basah oleh keringat dan saat kita berhenti, nah itu akan terasa lebih dingin ya. Nah, karena meskipun badan kita berkeringat, terus uap kita panas, badan kita panas, tapi akan terasa dingin pada saat terkena bahan katun yang basah oleh keringat. Tapi kalau dengan ini karena dia cepat kering ya, ditambah pemanasan tubuh kita, jadi makin cepat kering dia. Jadi untuk bagian atas ya, kenakan juga pakaian dari bahan yang polyester, bukan bahan katunnya. Ini mengandung polyester karena biasanya bahan polyester itu lebih cepat keringnya. Nah, kalau bagi teman-teman yang suka pakai kemeja, ini kita juga punya kemeja lapangan seri Dempo. Ini juga terbuat dari bahan cepat kering, quick dry ya. Nah, ini di bagian belakangnya ada ventilasi ya. Jadi teman-teman bisa lebih adem ya. Nah, teman-teman yang suka mengenakan kemeja pada saat berjalan, mendaki atau explore di alam, nah ini cocok digunakan ya, untuk perjalanan. Nah, ada satu lagi tren dari zaman dulu sampai sekarang masih ada pendaki yang suka mengenakan pada saat mendaki gunung, yaitu kemeja flannel ya. Ya meskipun, nah sebenarnya kemeja flannel ini terbuat dari katun, itu tadi yang dibilang ya. Jadi kekurangannya itu adalah memang pada saat basah itu lama keringnya dibanding dengan yang celana lapangan baju lapangan yang ini ya, Dempo. Nah, cuman memang banyak pendaki yang suka ini karena meskipun ini biasanya mereka lapis dengan kaos di bagian dalamnya dan di luarnya mengenakan flannel. Sebetulnya pakaian flannelnya yang cocok itu pada saat kita ada di lokasi camp ya. Tidak dipakai pada saat berjalan karena pada saat berjalan itu akan basah, dan kalau udah basah agak lama keringnya ya. Itu yang untuk di bagian badan. Nah, tadi kita sudah bahas ya lapisan buat mendaki. Yang pertama itu ya, tadi kan celananya yang pakai yang quick dry, bajunya juga yang quick dry, baik kaos ataupun kemeja. Nah, pada saat kita berhenti ya biasanya kita nggak terasa dingin ya. Nah, ada baiknya teman-teman menambahkan pakaian satu lapis lagi, jaket ya. Pilihan pertama itu adalah jaket yang terbuat dari bahan fleece ya. Dari bahan fleece dan atau dari namanya disebut juga Polartec ya. Nah, ini teman-teman bisa tambahkan ya pada saat kita berhenti ya, agak terasa dingin, bisa tambahkan ini ya. Atau teman-teman juga bisa menambahkan jaket waterproof, proof ini yang breathable ya. Kita punya yang seri Traverse ini ya, ini bahannya breathable, jadi beda ya dengan bahannya raincoat itu ya. Bahan yang breathable itu kan bisa mampu mengeluarkan uap tubuh gitu loh ya. Jadi kalau biasanya kalau kita pakai raincoat yang tidak breathable itu kan langsung dalamnya itu kan lepek ya, basah ya sama ininya kita ya, uap tubuhnya kita. Nah, kalau bahan yang ini bisa mampu mengeluarkan uap tubuh ya. Nah,
teman-teman juga bisa mengenakan jaket ini, ya, baik pada saat berjalan, ya, maupun pada saat berhenti. Jadi simpanlah jaket-jaket yang itu, yang ini atau yang ini di bagian atas ransel Anda. Jadi pada saat berhenti, ya, bisa cepat mengambil jaket ini. Nah, untuk seri jaket waterproof breathable ini kita ada punya juga yang berbahan Gore-Tex, ya. Ini berbahan Gore-Tex, yaitu jaket kumbu, ya. Dan ada juga jaket satu lagi yang modelnya itu ini juga sama, ya. Ini juga sama dengan bahannya Traverse tadi, cuman beda seri aja. Ini adalah Cornish dengan beda corak, ya. Kalau ini untuk yang perempuan, ya. Nah, jadi begitu ya, untuk melindungi lapisan dasar itu kita gunakan jaket agar kita tidak masuk angin, ya. Biasanya kalau di gunung, kalau misalnya baju basah itu resiko masuk angin atau kena hipotermia mild yang ringan itu bisa terjadi, ya. Jadi sebaiknya pada saat berhenti gunakanlah jaket yang tadi. Nah, ada lagi jaket, ya, pakaian naik gunung itu yang satu lagi, yaitu adalah bahan yang dibilang juga jaket isolasi, ya. Yang terkenal itu sekarang jaket isolasi itu, ya, atau jaket puffy dibilang, ya, di Indonesia, yaitu yang berbahan down, ya. Kita ada jaket link ini, ya. Ini berbahan down. Nah, ada lagi satu lagi yang kita punya produk, ya, yang lebih murah jaket isolasinya daripada bahan down, yaitu bahan jaket eco down, ya. Jaket eco down ini terbuat dari botol plastik bekas dan diolah sama sebuah pabrik, ya, di Italia, ya. Jadi kemudian muncullah produk isolasi yang bernama eco down itu, dan kita gunakan pada produk wireless kita ini. Nah, untuk kedua jaket isolasi ini atau jaket puffy ini, jaket puffy atau jaket down ini jangan digunakan untuk berjalan. Karena apa? Karena apalagi down, ya, terbuat dari bahan alami, ya. Jadi kalau terkena basah oleh keringat itu, ya, itu akan nempel lama, ya. Jadi sayang sekali, dan lagi yang paling utama itu adalah pada saat kita mau menggunakannya tidur udah tidak nyaman dipakai. Jadi jaket ini kita gunakan pada saat kita di tenda akan tidur atau di lokasi camp, ya, atau pada saat ke puncak, ya. Disimpan di dalam ransel Anda, ya. Di dalam ransel yang buat ke puncak tuh, summit attack ransel, ya. Dan jalan ke puncaknya gunakanlah jaket ini yang waterproof ini, karena kan pada saat ke puncak kan anginnya kenceng, ya. Jadi lebih cocok menggunakan jaket ini berjalan, ya. Nanti pada saat di puncak Anda terasa dingin, baru tambahkan di dalamnya pakai jaket ini. Itu pakaian, ya. Kita udah sampai ke pakaian tadi, ya. Nah, sekarang bagian yang terpenting sekali itu adalah bagian kepala. Teman-teman harus melindungi kepalanya di daerah ketinggian atau daerah tinggi seperti di gunung itu. Karena apa? Panas tubuh itu cepat keluarnya itu dari ubun-ubun, dari kepala. Ya, itu paling cepat. Jadi teman-teman harus melindungi, menutup kepalanya itu. Bisa pada saat jalan itu bisa pakai topi, biasa seperti saya topi ini, tracker ini, ya. Atau bisa juga teman-teman menggunakan beni atau kupluk, ya. Tapi beni atau kupluk ini digunakan tidak pada saat jalan, ya, pada saat kita berhenti, pada saat kita di camp, tidur malam, ya. Gunakanlah ini, ya. Nah, kalau yang untuk jalan, gunakanlah buff, ya. Kita ada beberapa macam produk buff ini, ya. Gunakan buff untuk menutup kepala pada saat jalan, ya. Jadi agak lebih hangat. Karena meskipun kita berasa gerah pada saat kita jalan, sebetulnya cuaca atau suhu di sekeliling kita sebetulnya akan lebih terasa dingin. Kondisinya sebetulnya lebih dingin, gitu, ya. Jadi itu pasti akan berasa pada saat jalan kan memang tidak terlalu terasa dingin, tapi begitu berhenti terasa dingin, kan. Nah,
Jadi sebetulnya pada saat berjalan itu pun kita perlu melindungi kepala. Gunakanlah buff ya untuk melindungi kepala pada saat berjalan. Nah, pada saat kita di lokasi tenda atau malam tidur, gunakanlah kupluk atau balaklava. Nah, Merope Mountain kita punya produk Fat Daddy Benny ini ya, dan beberapa desain bentuk dari buff yang kita punya. Oke, yang saya omongin tadi itu adalah sebetulnya adalah dasar kita menggunakan teknis pelapisan atau layering principle pada pakaian pendakian gunung ya. Jadi berpakaian yang benar ya pada saat mendaki gunung itu akan mampu memberikan mengontrol kehangatan yang kita peroleh dari pakaian-pakaian yang kita gunakan. Jadi ya teman-teman pada saat mendaki ya, agar tidak terlalu overheating juga kegerahan gitu ya, jangan gunakan yang jaket tebal gitu sembari mendaki gitu ya. Nah, buat teman-teman yang tidak terlalu tahan dingin ya, bisa menggunakan celana jenis Ranu Kumbolo kita ya. Nah, bagi teman-teman yang bisa yang tidak masalah sebetulnya, tidak terlalu dingin-dingin banget ya orangnya, ya bisa menggunakan celana trekking yang quick dry ini ya. Terus pakaiannya di atasannya pakai base layer quick dry atau kemeja quick dry. Nah, itu bisa digunakan untuk berjalan ya saat pendakian ya. Nah, kalau pada saat berhenti agak dingin ya, biar menghindari tidak masuk angin juga ya, atau badannya menjadi menggigil pada saat berhenti, bisa menambahkan jaket waterproof rainproof atau jaket parka ini ya. Jaket parka ini bisa ditambahkan ya. Atau tadi yang jaket ini ya, fleece ini bisa digunakan juga ya sebagai pelindung pada saat kita berhenti. Nah, jadi penggunaan pakaian yang tepat pada saat mendaki itu adalah kunci kita untuk tetap hangat. Pada saat di tenda, di lokasi tenda, ya, Anda harusnya menggunakan jaket tambahan lagi, jaket down atau jaket bahan eco down atau jaket yang isolasi ya. Jaket down dan eco down itu adalah hanya nama dari atau jenis dari bahan pelapis dalam dari jaket itu. Ada juga jaket isolasi yang terbuat dari bahan isolasi sintetis lainnya. Nah, perlu teman-teman juga ketahui penggunaan pakaian itu agar sesuai dengan peruntukannya ya. Seperti halnya jaket down atau jaket isolasi ini digunakan bukan untuk pada saat jalan, tapi digunakan saat kita berada di campsite atau pada saat kita berhenti ya dan dingin kita gunakan ya. Tapi kalau pada saat kita berhenti dingin di jalan terus hanya sebentar ya agak ribet ya kalau kita keluarin down dan kita masih keringetan kita pakai down, kayaknya sebetulnya sih ya terserah orangnya sih, tapi sayang ya jaketnya. Down itu kan nggak murah juga jaketnya. Jadi pada saat berhenti sebaiknya gunakanlah jaket parka ini yang dari waterproof ini ya. Nah, sementara itu jaket parka yang terbuat dari bahan waterproof breathable ini jangan sekali-sekali digunakan pada saat tidur ya. Kenapa? Karena jaket itu memerangkap panas tubuh teman-teman ya, jadi panas tubuhnya tidak keluar ya, jadi lebih terperangkap gitu lah. Meskipun hawanya keluar ya, tapi panas tubuhnya itu nggak selancar jaket-jaket down atau jaket fleece itu keluarnya ya. Karena dia memang waterproof kan. Nah, itu akan membuat teman-teman tidur di dalam sleeping bag dingin. Menggunakan jaket parka akan jauh lebih terasa dingin daripada jaket down. Kenapa?
Karena sleeping bag itu bekerja kan dari panas tubuh kita yang menghangatkan di dalam ruang sleeping bag itu. Jadi pada saat tubuh kita terbekap sama jaket waterproof, panas tubuh kita tidak maksimal menghangatkan sleeping bag. Jadi tidak jarang tuh teman-teman itu ada yang menggunakan jaket parka untuk tidur dan dia mengeluhkan sleeping bagnya yang tidak terlalu hangat, dia masih berasa dingin. Ya karena itu tadi, ya. Jadi gunakanlah berpakaian untuk mendaki gunung itu sesuai dengan fungsinya. Jadi teman-teman harus tahu ya fungsi dari setiap jenis pakaian gunung yang teman-teman punya. Jadi ini juga teman-teman perlu ketahui pada saat membeli. Jadi teman-teman nih membeli jaket nih ya, kelihatan nih misalnya wah jaket yang ini keren nih, jaket ini keren nih, teman-teman beli nih ya 2 nih misalnya jaket, teman-teman beli jaket bahan fleece 1, terus satu lagi beli lagi bahan yang berbahan ini apa namanya soft shell 1 lagi. Nah itu sebetulnya sama ya, sama itu karena hanya beda dari bentuknya, sebetulnya sama fungsinya soft shell sama fleece itu ya. Jadi tapi bagusnya kalau misalnya teman-teman beli jaket berbahan soft shell 1 terus berbahan waterproof, windproof atau bahan Gore-Tex 1, nah itu sudah beda fungsinya, nah itu nggak apa-apa ya. Atau teman-teman beli down jaket 1 terus jaket parka 1 ya, itu ya. Di Gunung Indonesia dengan bermodalkan jaket down jaket 1 untuk tidur, jaket parka untuk jalan, itu sudah cukup sebetulnya ya, karena suhu pegunungan di Indonesia tidak terlalu ekstrim, kecuali kalau teman-teman itu tidak tahan dingin ya, baru deh tuh lapisan dasarnya apa, pakai ini terus ditambah lagi dengan fleece biar lebih hangat, terus tambah lagi dengan down biar lebih hangat, terus biar teman-teman karena down itu dia tidak windproof ya, tidak tahan angin, teman-teman tambahin lagi jaket apa namanya parka breathable ya, waterproof setelah dari jaket down itu tadi ya. Itu kalau misalnya itu bayangkan kalau teman-teman yang tidak terlalu tahan dingin. Tapi biasanya kalau normal-normal aja ya, dengan bermodalkan jaket down 1 atau eco down 1 dengan jaket parka Gore-Tex atau parka waterproof breathable lainnya satunya, itu udah cukup untuk perlindungan teman-teman menghadapi iklim di gunung untuk badannya ya. Oke, demikian teman-teman pembahasan kita kali ini mengenai pakaian untuk mendaki gunung yang benar dan yang tersedia produknya di Merapi Mountain. Untuk produk yang jenis pakaian yang lain yang tidak tersedia di Merapi Mountain, teman-teman mungkin bisa mencari yang lain ya. Tapi untuk yang kita di Merapi Mountain saat ini, yang produk kita yang ready itu sudah cukup sebetulnya untuk mewakili pakaian yang teman-teman butuhkan pada saat mendaki gunung. Oke, bagi teman-teman yang berminat untuk memesan produk-produk kita pakaian tadi ya, silakan dilihat link di bawah dan jangan lupa subscribe, komen dan like ya.